Dengan segala pro dan kontranya, akhirnya RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang KUHP hari ini. Undang-Undang KUHP ini baru berlaku efektif setelah 3 tahun disahkan. Ada waktu untuk sosialisasi dan ada waktu untuk gugatan bagi yang menolaknya. Yang menarik di Undang-Undang KUHP ini tidak ada lagi pasal penodaan agama atau yang dikenal penistaan agama yang ada dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal merepresi kelompok-kelompok minoritas. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pasal 156A soal penodaan agama di KUHP yang berlaku saat ini sering menjadi senjata kelompok intoleran dan radikal merepresi kelompok-kelompok minoritas. Tuduhan penodaan agama dan penistaan agama bahkan terjadi pada yang hanya berbeda penafsiran dan pemahaman dari kelompok mayoritas yang mainstream meskipun itu dalam satu agama. Usaha-usaha uji materi judicial review yang dilakukan berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pasal 156A selama ini gagal total. Bahkan salah seorang penggugatnya adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menggugat keberadaan 156A. Selama ini pasal 156A sering disalahgunakan dan menjadi senjata kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang telah membawa korban-korban tak bersalah masuk ke dalam penjara. Mereka dipenjara karena keyakinan dan kepercayaannya. Beda penafsiran dan pemahaman dianggap kejahatan, dianggap penodaan, dianggap penistaan terhadap suatu agama. Kritik terhadap pemahaman keagamaan juga bisa dituduh melakukan penodaan terhadap agama. Basuki Cahayapurnama, Ahok, adalah salah seorang korban pasal itu. Ucapannya yang bertujuan sebagai kritik terhadap politisasi agama, kelompok yang sering memakai Al-Maidah 51 sebagai kedok politisasi agama yang busuk, justru dia didakwa dan divonis dengan pasal penodaan agama. Nah, dalam Undang-Undang KUHP yang baru, pasal penodaan agama itu tidak ada lagi. Yang ada adalah bab tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama dan kepercayaan. Tidak ada lagi istilah penodaan agama, apalagi penistaan agama. Yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap agama kepercayaan adalah seperti yang tertulis di pasal 300 dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Pertama, maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Kedua, menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau yang ketiga, menghasut atau melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Jadi inti ancaman pidana di pasal itu pada soal permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi. Tindakan-tindakan tersebut memang sudah jelas merupakan kejahatan. Permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi adalah kejahatan. Tetapi kalau di KUHP sekarang yang masih berlaku ini ada istilah penodaan agama. Istilah yang karet, yang bisa melar
dan kemana-mana penafsirannya. Kalau ada kelompok agama yang tidak suka dengan kelompok yang lain meskipun masih dalam satu agama, hanya karena beda penafsiran dan pemahaman, maka yang tidak suka akan menyerang kelompok lain itu dengan tuduhan penodaan agama. Pasal 156A dalam KUHP sekarang selama ini telah ikut menyuburkan intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Pasal itu pula telah menjadi senjata politik bagi kelompok politisasi agama untuk membungkam dan menyerang kelompok yang lain. Dalam pasal 302 dalam Undang-Undang KUHP yang baru juga disebutkan kalau ada yang menghasut dengan maksud agar seseorang tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk tidak beragama atau kepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan akan dipidana. Poinnya adalah ancaman pidana itu pada tindakan penghasutan, kekerasan, dan ancaman kekerasan. Tujuannya untuk melindungi orang yang memeluk agama atau suatu kepercayaan. Karena itu, orang yang sudah memeluk agama atau kepercayaan akan dilindungi dengan Undang-Undang KUHP yang baru ini dari segala tindakan penghasutan, diskriminasi, dan ancaman kekerasan. Dalam Undang-Undang KUHP yang baru juga ada perlindungan pada rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. Dalam pasal 303 disebutkan kalau ada orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, atau orang yang mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, atau ada orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, akan ada ancaman hukumannya. Kita masih ingat ada video yang dulu beredar. Ada umat Kristen yang melakukan kebaktian tapi diganggu dengan toa-toa yang didekatkan kepada mereka dengan suara-suara yang keras. Nah, ini kalau terjadi setelah Undang-Undang KUHP baru ini diresmikan, maka orang-orang itu akan kena pasal pidananya. Nah, menurut saya pasal-pasal soal tindak pidana pada agama dalam Undang-Undang KUHP yang baru ini sudah tepat. Meskipun judulnya masih menggunakan tindak pidana pada agama. Tapi yang dilindungi sebenarnya adalah orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan. Karena pada prinsipnya saya setuju dengan Gus Dur, Tuhan itu tidak perlu dibela. Agama itu tidak bisa dinista. Kepercayaan tidak bisa dinodai. Bagaimana kita manusia-manusia yang lemah bisa membela Tuhan yang maha dalam segalanya? Yang perlu dilindungi adalah orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan. Agama diturunkan untuk melindungi manusia. Kok dibalik manusia mau melindungi agama? Seakan-akan merasa lebih besar, lebih agung dari Tuhan itu sendiri. Karena itulah banyak terjadi pengambil alihan peran Tuhan secara paksa untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap pihak lain yang berbeda. Orang yang memeluk suatu agama atau meyakini suatu kepercayaan tidak bisa dijahati, tidak bisa didiskriminasi, apalagi diancam-ancam dan dijatuhkan kekerasan. Pendapat saya tadi tentu saja tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang KUHP yang baru ini, ada kesempatan untuk mengajukan gugatan. Namun dalam soal tindak pidana pada agama yang tujuan utamanya adalah melindungi orang-orang yang memeluk suatu agama dan suatu kepercayaan sudah pada jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.